Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Hai Tigaran, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan gua. Nah, kali ini Tigaran sudah ada di season yang kelima, episode yang ke-11. Wow, sudah jauh ya. Nah, oleh karena itu, seperti biasa, tanpa berpanjang lebar, gue langsung masuk aja ya ke cerita intinya ya. Di sebuah perkampungan di kota Samarinda, Kalimantan Timur, malam itu selepas maghrib, semua orang telah berada di rumah masing-masing. Jalan-jalan kampung tampak sepi, tidak ada seorang pun di luar. Jalan-jalan kampung yang temaram karena hanya mendapatkan cahaya dari sisi pendaran lampu di teras-teras rumah saja. Bahkan, ada beberapa jalan yang gelap sama sekali tidak mendapatkan cahaya. Tampak rumah-rumah panggung yang terbuat dari papan-papan kayu berjarak berjauhan satu sama lain, dipisahkan oleh pekarangan-pekarangan yang luas. Seakan rumah-rumah itu berdiri sendiri tanpa tetangga. Di sebuah rumah, seorang wanita memegangi perutnya yang hamil besar. Ia menghampiri sang suami yang baru saja selesai menunaikan ibadah sholat maghrib. "Ada apa, Mah?" tanya suami melihat istrinya itu menggigiti bibirnya seakan menahan rasa sakit. Sang suami melihat tangan istrinya yang mengelus-elus perutnya dan tersadar. "Ya Allah, sudah waktunya lahiran," seru sang suami. Istrinya menganggukkan kepala, di mana sang suami segera bergegas mengambil jaket, juga memakaikan jaket untuk istrinya. "Kita ke bidan ya, Mah," ujar sang suami sembari memapah istrinya. Ketika mereka berjalan menuju pintu depan, tiba-tiba sang istri mencengkram tangan suaminya, menggeleng perlahan. "Kenapa, Mah?" heran sang suami. "Pah, perasaanku gak enak. Dari tadi aku merinding terus seperti ada yang memperhatikan aku dari jendela," bisik istrinya sembari melirik pada jendela. Sang suami menoleh pada jendela yang kain gordennya tersingkap sedikit. "Sebentar," ucap sang suami lalu menarik kain gorden itu hingga menutup rapih. "Nah, sekarang gimana? Udah gak ada yang ngintip lagi kan?" senyum sang suami. Sang istri masih tampak ragu. "Ayolah, Ma, gak ada yang harus ditakuti. Rumah bidan gak jauh kok," ujuk suaminya. "Tapi Pak, kata orang, ibu hamil gak boleh keluar kalau maghrib begini," sahut sang istri. "Kenapa?" tanya suaminya mengerutkan keningnya. "Ibu hamil itu wangi, Pak. Kehamilannya bisa tercium sama makhluk halus. Darahnya juga bisa tercium. Kalau ada apa-apa gimana coba?" sahut sang istri gelisah. "Mama ini hari gini masih percaya tahayul aja. Gak ada itu. Lihat tuh, Mama sudah keringetan. Cengkeraman tangan Mama juga keras banget di tangan Papa. Ini tandanya kalau Mama udah gak tahan mulusnya kan? Ayolah, gak usah takut," bujuk suaminya lagi. "Tapi Pa, rumah bidan ngelewatin kebun kosong yang gelap, gimana?" cemas istrinya. "Insya Allah gak ada apa-apa, Ma. Kita baca-baca aja," jawab suaminya menenangkan. Sang istri pun mengangguk. Maka mereka pun membuka pintu depan. Angin dingin menyeruak masuk membuat bulu kuduk sang istri semakin merinding. "Sebentar, Mah, Papa kelupaan ambil senter," cetus suaminya berbalik ke dalam. Di depan pintu, sang istri menelan ludah dengan perasaan gamang. Ia melihat keluar pekarangan yang sepi dan temaram, juga rumah-rumah tetangganya yang jauh sehingga tidak terdengar suara televisi atau radio untuk sekedar tidak merasa sepi.
Mendadak terdengar suara berbisik-bisik di telinganya yang terbawa angin yang membuat dirinya terkesiap. Dadanya berdebar-debar. Suara berbisik apa itu? Gumamnya. Tiba-tiba bahunya ada yang menepuk keras hingga membuatnya menjerit. Mah, ini papa. Cetus suaminya yang ternyata menepuk bahunya. Astagfirullah papa, ngagetin aja sih. Tukas sang istri. Maaf mah, habis mama bengong gitu di depan pintu, jadi papa kagetin, cengir suaminya. Cahaya dari lampu senter menerangi jalan kampung. Pohon-pohon besar di samping kiri kanan jalan tampak gelap, dan yang terdengar hanya daun-daunan bergemerisik ditiup angin memberi aura mistis. Rumah-rumah panggung juga terlihat sepi. Seperti tidak ada pemiliknya. Mereka berjalan berhimpitan. Sang istri memeluk erat lengan sang suami dan terus berjalan dengan menundukkan kepala di bahu suaminya. Perasaan dulu waktu lahiran anak pertama sampai yang ketiga, kamu gak ketakutan kayak gini deh mah, ujar si suami memecah hening. Iya pak, aku juga gak ngerti, tanggap sang istri. Mereka terus berjalan. Seresek. Suami istri itu terkesiap berbarengan dan berdiri terdiam tepat di belakang kebun kosong. Terdengar suara di belakang mereka. Dengar ada suara apa? Iya mah, kayak langkah kaki di antara daun-daun kering. Dari tadi mama mau bilang, sejak keluar rumah, ada yang ngikutin kita. Hah, masa sih? Coba papa mau lihat. Sang suami akan memutar tubuhnya dan telah siap mengarahkan cahaya senternya, tetapi istrinya melarang. Jangan, Pak. Sebaiknya kita pergi dari sini. Suaminya pun menuruti, maka mereka melangkah cepat-cepat, tidak memedulikan apa yang ada di belakang mereka lagi. Sang suami terus melindungi istrinya hingga mereka sampai di depan rumah bidan. Alhamdulillah, akhirnya sampai, ujar si suami lega. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, tanpa diduga, sebuah bayangan berkelebat di depan sang suami yang membuatnya terlonjak kaget. Ia beristighfar lalu segera mengarahkan cahaya lampu senternya mengikuti bayangan yang menyelinap hilang di kolong rumah panggung bidan tersebut. Ada apa, Pak? Cetus istrinya. Pak, Papa barusan melihat bayangan, mah. Seru sang suami disusul bibirnya mengucapkan istighfar lagi. Bayangan? Gumam istrinya mengerutkan kening. Bayangan merah? Lanjut suaminya lagi. Ya Allah, kaget sang istri. Tak lama, pintu rumah bidan terbuka. Melongok kepala bidan dari balik pintu karena mendengar suara. Loh, Bu Meisha? Saya kira siapa? Ada apa, Bu? Tanya bidan. Iya, Bu, maaf mengganggu. Kayaknya malam ini saya akan lahiran. Ringgis sang istri bernama Meisha itu yang sedang menahan mulas di perutnya. Maka dengan cepat bidan mempersilakan mereka untuk masuk. Tetapi suami istri itu tampak ragu. Loh, kenapa, Bu? Bingung bidan. Meisha menceritakan apa yang terjadi sejak dirinya dan suaminya keluar dari rumah hingga apa yang baru saja dilihat suaminya. Bidan itu tersenyum. Oh, apa yang mengikuti ibu dari rumah itu namanya kuyang. Dan apa yang dilihat bapak tadi itu namanya kuntilanak merah. Meisha dan suaminya bersamaan terkejut. Hah? Bidan itu menjelaskan dengan tenang, seperti yang sudah biasa terjadi. Tapi jangan khawatir, ibu fokus pada lahiran saja. Mari ke dalam. Sepertinya kontraksinya sudah mulai sering tuh. Ajak bidan dan Meisha pun mengangguk dan akhirnya mau masuk dalam rumahnya. Di saat Meisha dan suaminya bersiap di ranjang persalinan, bidan itu mengeluarkan 2 bungkus garam, kemudian menaburkan garam-garam tersebut di sekeliling rumah sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelahnya, ia menghampiri Meisha dan suaminya. Apapun yang ibu dengar, jangan pedulikan ya.
pesan bidan, dan Meisha mengangguk gugup. Dan Bapak, tolong jaga Ibu, dan perhatikan jangan sampai ada darah yang bercecer. Kini bidan berpesan pada suami Meisha. Sang suami pun segera mengangguk. Bismillah. Gumam bidan seraya menyingsikkan lengan bajunya, bersiap melakukan proses lahiran, bertepatan dengan erangan sakit dari Meisha, menandakan proses lahiran itu dimulai. Gelap malam semakin pekat. Sunyi masih terus merambat. Angin dingin berhembus menerbangkan daun-daun kering tanpa suara, menembus renggang papan-papan kayu. Lampu bolam bergoyang-goyang di teras depan rumah bidan. Sedang di dalam, seorang perempuan sedang berjuang mempertaruhkan hidup matinya untuk melahirkan darah dagingnya. Sang suami memegang erat jemari Meisha, membisikkan semangat sedang bidan terus memompa energi Meisha. Tarik nafas dulu, Bu. Sudah? Baik, sekarang dorong. Seru bidan. Meisha pun menjerit mengejan sekuat tenaga agar bayi itu keluar. Urat-urat di dahi dan juga leher begitu kentara terlihat. Peluh telah membasahi dahi juga tubuh. Kamu pasti bisa, Mah, bisik sang suami menguatkan. Tiba-tiba, terdengar suara erangan seperti binatang buas yang lapar dari kolong rumah tepat di bawah ranjang persalinan Meisha. Apa itu? Panik Meisha. Jangan dengarkan, Bu. Cetus bidan mengingatkan lagi. Tapi, hantu itu ada di bawah saya, Bu. Pekik Meisha. Dorong, Bu, dorong. Kepala bayinya sudah terlihat. Seru bidan tak mengindahkan. Mah, kasihan bayinya. Dorong, Mah. Cetus sang suami juga. Rasa takut dan rasa sakit dirasakan Meisha saat itu sekaligus. Meisha menggeleng-geleng, bingung apa yang harus dilakukannya. Bu Meisha, dorong lagi cepat, seru bidan lagi. Tak lama, suara itu mengerang lagi. Meisha bergidik. Apakah hanya dirinya yang bisa mendengar? Batin Meisha. Papa dengar kan? Lirih Meisha. Sang suami menatap Meisha berbisik. Ma, bayi kita itu yang penting. Meisha seakan tersadar dengan bisikan sang suami. Maka ia menjerit sekerasnya dan mengejan sepenuh tenaganya. Bayi itu pun keluar dengan selamat. Setelahnya, Meisha ambruk di ranjang persalinan kelelahan. Pak, awas darahnya jangan bercecer. Seru bidan pada sang suami sambil mengurus bayi merah tersebut yang menangis kencang. Dengan cepat bercampur gugup juga gemetar, sang suami membersihkan darah persalinan istrinya yang muncrat keluar dari wadah yang disiapkan dengan kain. Ia mengepel lantai dari papan kayu tersebut hingga ke kolong ranjang. Di kolong ranjang, ia terpaku membeku ketika matanya bertumbukan dengan mata merah yang terlihat di antara renggang papan-papan kayu sedang menatapnya tajam. Astagfirullah, pekiknya. Ia segera bangkit dari kolong ranjang dan mengatur nafasnya yang memburu. Ada apa, Pak? Tanya Meisha lemah yang sedang memeluk bayinya. Gak ada apa-apa, Mah. Ringis sang suami menghampiri dan memeluk istri serta bayinya itu mengalihkan pikirannya. Ternyata yang disebutnya tahayul itu ada. Batin sang suami. Tenang, Pak, Bu, tidak perlu takut. Dia memang menunggu darah yang menetes di kolong rumah panggung ini. Karena hantu kuyang suka menghisap sisa darah persalinan. Tapi, selama kita berlindung kepada Allah SWT dan menebar garam di sekeliling rumah, insya Allah dia nggak akan mengganggu. Jelas bidan. Maka, Meisha dan suaminya menghela nafas lega, lalu memandangi bayi mungilnya dengan sukacita.
Wow, agak mengerikan ya. Lagi bersalin terus ente tuh dipantengin, ditungguin darahnya sama hantu apa tadi namanya? Kuyang di area Kalimantan ya. Aduh, udah gitu lagi bersalin terus dengar suara kayak suara monster lagi mengaum kayak apa ya, hewan buas liar gitu. Itu menyeramkan sih. Ngeri banget sih. Aduh, nggak banget deh. Emang mungkin wajar kali ya kalau misalnya si Ibu Mesya tadi tuh sampai kehilangan fokus gitu. Tapi untungnya saat peristiwa itu berlangsung, dukungan dari sang suami dan pasti support yang besar dari si Bu Bidan itu benar-benar menolong sih. Tapi gue penasaran sih kalau misalnya amit-amit ya darahnya itu bercecer dan kemakan atau ketelan gitu sama si hantu kuyang itu, emang apa sih yang terjadi? Karena nih gue benar-benar nggak tahu kan hantu kuyang itu seperti apa dan hal buruk apa sih yang sebenarnya bisa mereka lakukan kalau hal seperti itu terjadi. Apalagi di daerah Jawa itu kan nggak ada ya hantu kuyang. Gue nggak tahu sih ada apa nggak ada, tapi gue jarang mendengar gitu. Jadi mungkin bisa kasih info lah gitu, mungkin yang memang paling tahu, apalagi orang-orang daerah Kalimantan, hantu kuyang itu seperti apa dan kira-kira apa hal terburuk yang bisa terjadi kalau misalnya si darah ibu dan bayi itu, darah ibu ya, darah persalinan itu bisa keminum atau kemakan sama si hantu kuyang. Oke. Nah, mungkin karena itu perkampungan sih ya, agak susah sih. Gue mau saranin ke kota nggak mungkin. Gue mau saranin nggak mungkin juga sih ya. Namanya juga perkampungan ya. Wajar sih kita terima-terima aja. Jadi palingan gue pengen menggali aja sih hantuku yang itu seperti apa. Sama tadi itu katanya ada si kuntilanak merah. Aduh, Mbak Kunti biasa warna putih aja udah serem ya. Kenapa ada yang warna merah pula? Itu kenapa itu ceritanya sampai si Mbak Kunti itu berwarna merah? Serius gue penasaran banget sih. Ini hantu-hantu yang baru yang unik-unik banget di Indonesia tuh emang kayaknya banyak banget ya jenis-jenis hantu itu. Dan serem-serem pastinya. Nah, oleh karena itu untuk menutup cerita horor kali ini, seperti biasa gue tidak akan pernah melupakan saran-saran dari gue kepada kalian dan pesan-pesan dari gue. Kapanpun dan manapun, bahkan sebelum kalian tidur, marilah kita berdoa dan jangan lupa berdoa. Walaupun doa-doa itu doa-doa simpel ya, menurut kepercayaan maupun agamamu masing-masing. Oke, sekian dulu ya. Ini Tigirans. Nanti kita ketemu lagi di episode berikut. So, jangan kemana-mana. Teruslah bersama Tigiran. Silakan komen-komen, kasih saran apapun di kolom komentar, email atau apapun. Bebas terbuka buat siapapun. Segitu aja. Ketemu lagi dengan gua di lain waktu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tigarans. Selamat datang kembali di podcast Tigarans. Sebelumnya kami, khususnya gue, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang udah stay dan loyal sama Tigarans, yang selalu dengerin, pantengin episode baru kita. Terus juga udah yang subscribe di YouTube, nontonin, nge-like ya. Tanpa kelamaan ya, langsung masuk aja deh ke ceritanya. Ini benar-benar saya alami dulu. Kalau tidak salah, saya waktu itu masih kelas 1 SMP di tahun 2005. Hari itu, pada siang hari selepas sholat Jumat, seluruh warga desa digegerkan oleh penemuan seorang mayat. Sebut saja Bapak A. Dia ditemukan meninggal di pepohonan jati belakang rumah saya dengan leher tergorok hingga hampir putus. Singkat cerita, malam harinya, seperti biasa saya tidur bersama nenek saya.
Di saat saya sedang tidur lelap, saya mendengar sayup-sayup ada seorang memanggil nama saya dengan pelan. Lalu kemudian ujung kaki saya terasa begitu dingin, merayap hingga ke dada akhirnya. Tubuh saya terasa kaku, walau saya sangat ingin menggerakkannya untuk membangunkan nenek saya. Saya seperti itu entah berapa lama. Dan seseorang yang seakan memanggil saya, sayup-sayup makin terdengar jelas. Seingat saya akhirnya bisa bergerak setelah nenek saya bangun dan menyadari ada yang tidak beres dengan saya. Kata nenek, saya melenguh dan merintih. Keesokan harinya, desa kembali geger. Karena hampir setiap warga desa didatangi oleh hantu Bapak A. Bahkan sebagian warga desa sebelah juga. Hingga desa kami waktu itu terasa begitu suram dan mencekam. Habis maghrib, semua pintu ditutup. Tak ada yang berani keluar rumah. Bagaimana tidak, hantunya gentayangannya parah banget menurut saya. Berkeliaran di jalan, menimbun batu-batu kecil hingga menjadi seperti bukit. Menyeret daun kelapa yang bisa dijadikan sapu lidi. Maaf, aku nggak tahu namanya. Yang sudah kering di sepanjang jalan hingga bunyinya sangat berisik. Ada beberapa warga yang lapor kalau mereka dikerokin sama hantu Bapak A. Ada juga yang bilang kalau mereka ditindih semalaman. Ada yang pintu rumahnya diketok terus-menerus. Ada yang keran air mereka dinyalain terus-menerus. Ada yang dipindahkan ke kolong ranjang saat tidur. Pokoknya hampir semua warga diusilin sama hantu A itu. Entah saya lupa sampai berapa lama kejadian itu berakhir. Usut punya usut, kenapa arwah Bapak A masih berkeliaran? Karena dia mempunyai ilmu hitam. Menurut kepercayaan, ilmu hitam harus diwariskan. Akan ada konsekuensi jika tidak. Sedangkan anak dari Bapak A ini tidak mau menerima warisan ilmu itu. Ya gimana dia mau? Wong anaknya hafiz dan mondok lama di pesantren. Lama-lama terkuak kenapa Bapak A sampai dibunuh dengan keji. Bapak A ini memang sudah lama diincar oleh banyak orang untuk dibunuh. Karena dia adalah dukun yang hebat. Selalu menang jika sedang bertarung. Bertarung dalam ilmu hitamnya ya. Dan dia juga sudah banyak sekali menyantet orang. FYI, orang yang sedang disantet, dia akan melihat dan tahu siapa yang sedang menyantet dirinya. Biasanya datang lewat mimpi. Kejadian hari itu adalah kejadian yang luar biasa menurut warga kami. Dan satu-satunya peristiwa besar yang terjadi di desa kami sampai hari ini. Kejadian ini juga ternyata tidak diteruskan ke polisian dengan alasan tertentu. Pelaku dari pembunuhan ini ternyata adalah warga desa kami juga. Menurut kabar, mereka menyewa pembunuh bayaran. Yang tidak habis pikir adalah awal malapetaka ini terjadi. Hanya karena keluarga pelaku sering buang air besar di sawah Bapak A. Jadi ceritanya, dulu profesi mayoritas warga kami adalah bertani. Walau mungkin sekarang juga iya. Jika musim kemarau tiba, desa kami akan gersang. Sumber mata air sedikit. Sumur-sumur mati. Padahal, sebagian warga kami mengandalkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan harian mereka akan air. Bapak A mempunyai beberapa petak sawah yang kebetulan bersebelahan dengan sekelompok rumah warga. Hanya ada kalau tidak salah 4 rumah. Kelompok rumah itu ditinggali oleh satu keluarga besar, dari kakek, nenek, anak, dan saudara. Karena waktu itu musim kemarau, mungkin mereka bingung mau BAB di mana. Secara tidak ada air walaupun punya WC. Akhirnya semua keluarga besar di situ BAB di sawah. Dan kebetulan sawahnya adalah milik Bapak A. Karena Bapak A jengkel dan marah, akhirnya satu-satu dari keluarga besar itu
dibikin sakit sama Bapak A, alias disantet. Bapak A itu nyantetnya random guys, tidak pilih-pilih. Dan semua sakitnya sama, perutnya dibikin besar. Kalau dibawa ke dokter sih bilangnya sakit liver. Kebayang sakit apa jika perut membesar seperti itu? Bahkan lebih besar daripada ibu-ibu yang hamil 9 bulan. Bukan hanya dibikin sakit, tapi semua yang disantet Bapak A meninggal dalam kurun 1-2 bulan. Saya sudah lupa berapa orang yang meninggal di keluarga itu. Anak-anak mereka juga tidak luput dari santet Bapak A ini. Kebetulan ada satu anak dari keluarga itu yang berteman dengan saya. Satu kelas di sekolah. Dan waktu dia sakit, kami sekelas menjenguk dia. Waktu itu anak ini sungguh sangat memprihatinkan keadaannya. Seperti terkena gizi buruk. Tapi lebih parah, badan kurus kering dengan perut membuncit. Tak sanggup mengingatnya. Surga tempatmu, Dek. Selang beberapa lama dia juga meninggal. Puncaknya saat anak bungsu dari keluarga itu juga sakit dan akhirnya meninggal. Anak itu padahal masih balita. Akhirnya sebagian keluarga besar itu pindah keluar kota. Sebagian menetap, tapi hanya beberapa orang saja. Anak balita itu yang terakhir disantet Bapak A. Dan karena anak itu juga, keluarga itu habis kesabaran. Namun memang dari awal keluarga itu sudah melawan dengan mengandalkan dukun juga. Namun kalah. Akhirnya berinisiatif membunuh dengan cara seperti yang telah saya ceritakan di atas. Wah, ini namanya balas dendam ya. Tapi udah gak main pakai dukun, langsung tes ya. Ngeri banget. Tuh kan, makanya jangan aneh-aneh. Tapi dari awal sih kalau gue baca ya, kalau misalkan keluarga besar ini gak ada omongan, maksudnya gak ada izin buat untuk tadi buang air besar di sawahnya, ya salah juga sih. Kan harusnya etikanya ya lu izin dulu, terus kalau gak bolehnya kan itu nanti ya. Seenggaknya ada etiket, ada itikat untuk ya izin, boleh nggak saya BAB gitu ya pakai sawahnya, nanti saya bersihkan atau gimana gitu. Kalau misalkan kayak gini ya gue nggak tahu ya ceritanya si beliau ini yang menceritakan tahu apa enggak. Tapi kalau misalkan emang belum izin ya salah juga sih menurut gue. Pasti orang lama-lama kesel, kok lo dengan enaknya buang air besar di daerah gue gitu kan. Udah gitu ditambah lagi si bapak ini bisa ilmu hitam ya, main ilmu hitam, perdukunan, biasalah. Ngeri ya sumpah. Kayak hati-hati banget ya makanya sama orang, sama tetangga gitu ya, karena kita nggak tahu ini tetangga rasa tingkat kesabaran itu seperti apa, legowo kah orangnya atau gimana gitu. Makanya harus benar-benar tahu banget adab bertetangga tuh gimana. Jangan sampai kita merugikan orang, jangan sampai kita membuat tetangga kita kesel gitu ya. Ya walaupun emang mungkin tetangga kita tuh yang nyebelin gitu kan, terus kita malah balesnya gimana, jadinya ntar perselisihan, pertengkaran. Jangan sampai deh, ngeri banget. Even ya kayak lu punya pohon di halaman lo, terus sampahnya ke tetangga, itu benar-benar dijaga banget ya, jangan sampai tuh ke tetangga. Kalau perlu ditebang, yang misalnya udah mengarah ke tetangga lo ya, ditebang biar apa, menghindari yang namanya yaitu rasa gak suka, rasa kesel. Karena selain itu membuat perselisihan, kan buat dosa juga ya, bikin orang kesel gitu kan. Ya itulah ya,
kehidupan di Indonesia. Mungkin yang gak hanya di Indonesia, mungkin ya ada di tempat-tempat lain, even di Rusia pun juga ada dukun. Rusia, Meksiko, mereka juga main dukun. Tapi yang masih kental banget sih ya emang Indonesia ya. Itu dia ceritanya guys. Gimana? Kalian punya cerita serupa? Atau mungkin punya cerita yang sama? Atau mungkin dari mama, papa, nenek, kakek, ataupun siapapun di sekitar kalian? Boleh kok kalian share cerita di 3 Rans. Bisa dari YouTube, bisa dari TikTok, Instagram, ataupun Twitter. Oke, jangan lupa follow, share, and like. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!